Hai, hai, hai. Halo, kesayangan. Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita mau ngobrol aja tentang pesan cinta semesta buat kamu yang sudah merasa lelah menjalani kehidupan. Mungkin kamu sudah tidak memiliki rasanya kayak zombie, ya. Kayak udah asal berjalan gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan ini adalah sifatnya adalah general reading all zodiac ya. Jadi tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu misalnya itu ya. Mohon bijaksana, oke? Kalau misalnya nggak resonate jangan marah. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Kalian pokoknya adalah cintaku, semangatku, kekasihku, bajuku, lemariku, sepatuku, semuanya punyaku. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang. Dan yang belum subscribe ditunggu. Karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang ya, oke. Dan bantu share ya. Share kemana kek? Gitu ke tukang belanjaan. Siapa gitu ya. Pesan cinta dari semesta khusus buat kamu yang kebetulan secara tidak sengaja melihat video ini. Ada sebagian dari kamu yang merasa doa-doamu itu tidak pernah dijawab. Ya, nggak tahu mungkin kamu udah doa ribuan kali, sudah doa selama berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun ya. Dan kamu merasa kayak doanya tuh kayak, aduh kok mentok ke langit ya gitu. Nggak pernah ada hasilnya dan kamu mulai merasa lelah gitu dengan doa. Well, ya karena saya adalah seorang messenger. Messenger itu artinya pembawa pesan, tukang pos gitulah ya. I'm telling you this ya. Rasakan bahwa apa yang kamu minta itu sudah diterima. Sudah terjadi, sudah diterima ya. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan. Ada sebuah buku, sebentar saya ambil bukunya ya. Ini adalah buku karangan Greg Braden ya. New York Times bestselling author, pengarang bestseller di New York Times. Namanya The Divine Matrix, menyingkap rahasia alam semesta. Kenapa banyak doa yang tidak terkabul ya, sekalipun sudah dermimil itu bahasa Indonesianya adalah sudah umi-umi. Sudah umi-umi. Ya, artinya sudah ngoyo banget, tapi kenapa doanya tidak dikabulkan ya? Di dalam buku ini diceritakan bahwa doa sesungguhnya itu adalah apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau misalnya kamu mengucapkan sesuatu, tapi yang kamu rasakan kebalikannya, maka yang kamu rasakan itulah yang terkabul. Ya. Jadi yang kita rasakan itu menghasilkan namanya gelombang elektromagnetik. Yang kekuatannya bisa 50 kali, 60 kali lebih kuat daripada gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh otak ya. Kemudian gelombang elektromagnetik itu akan direspon oleh semesta, ya ibaratnya kayak antena gelombang radio gitu ya. Kamu di mana? Kamu di AM apa di FM? Kamu di atas apa di bawah? Kalau kamu di bawah, maka semesta juga nyautnya di bawah dong. Lalu kemudian realita yang terjadi itu adalah getaran yang di bawah. Demikian pula. Rasa-rasa negatif yang kamu rasakan itu disambutnya juga terjadi kejadian-kejadian negatif. Kebalikan ketika kamu merasakan rasa-rasa positif ya. Maksudnya gimana? Saya ambil satu contoh. Misalnya, kamu berdoa, Tuhan beri aku uang yang banyak. Tuhan beri aku uang yang banyak. Mulut berkata, minta uang yang banyak. Nah, coba cek, yang kamu rasakan di dalam diri ketika mengucapkan itu apa? Rasanya nggak punya kan? Nggak punya uang kan? Jadi mulut mengatakan, Tuhan beri aku uang, tapi yang kamu rasakan adalah nggak punya uang, nggak punya uang. Nah, doa yang didengar oleh semesta adalah doa yang nggak punya uang itu tadi. Akibatnya direspon oleh semesta yang nggak punya uang beneran, yang nggak pernah datang gitu ya. So,
Buat kamu yang kebetulan melihat dan nonton video ini yang udah lelah mungkin dengan problem finansial kamu ya. Start from now, rasakan bahwa kamu sudah kaya. Memang uangnya belum ada, tapi rasakan dulu, yang penting rasakan. Orang kaya itu gimana sih? Bersyukur dong tiap hari. Makasih Tuhan buat uang yang banyak. Lakukan afirmasi seperti itu. Terima kasih Tuhan buat uang yang banyak. Terima kasih. Lalu rasakan bahwa bibir kamu mulai tersenyum ya. Dan kamu tidak akan lagi minta ke saya, Tuhan minta tolong dong, nasib saya tuh suwe banget Tuhan, Bunda tolongin saya dong, nasib saya tuh suwe banget Bunda, saya nggak punya uang, minta tolong reading gratisan. You're not gonna do that anymore. Kamu tidak akan melakukan hal itu lagi. Kenapa? Karena kamu sudah punya mental kaya. Dimulai dari mental dulu ya. That's why, kenapa saya bilang bahwa mental gratisan tidak akan membawa kamu kemana-mana. Oke? Your wish is granted. Dan ini berita bagusnya, ketika kamu melakukan ini, maka doa kamu terkabul. What you have asked for is coming true. Ya, tak perlu merasa lelah, tetaplah berjalan, terus bersyukur, terus tersenyum, karena apa yang menjadi harapanmu itu akan terkabul ya. Hanya saja memang menunggu perubahan dari feeling kamu, perubahan dari apa yang kamu rasakan. Pesan buat kamu yang merasa lelah. Nah, ini kurang lebih nanti sekitar akhir tahun ya. Akhir tahun, sekitar bulan September, Oktober, November, ini kamu akan ada harapan yang terkabul ya. Cuma tentu saja dengan syarat, ya tadi saya bilang ya, bersyukur atas semuanya, bersyukur sesuai apapun gitu kejadian atau kamu saat ini. Bunda, saldo saya 0. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya bersyukur. Kamu masih bisa makan kan? Misalnya makan ke siapa? Nebeng-nebeng. Masih bisa makan kan? Syukuri gitu yang bisa kamu makan. Syukuri matahari. Kamu masih sehat. Itu semua yang kamu punya itu disyukuri. Mulailah dari bersyukur. Mulailah dari tersenyum. Ya, berhenti mengeluh, berhenti minta-minta gratisan. Berhenti menjual penderitaan. Menjual penderitaan itu adalah minta dikasihani. Merasa diri sebagai orang yang nasibnya paling malang sedunia, nah itu menjual penderitaan ya. Stop sayangku, kalau misalnya selamanya kamu masih seperti itu terus, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari kondisi kamu ya, oke? Pesan dari semesta untuk kamu yang lelah. Jujur gak apa-apa. Admit your true feelings to yourself. Kamu jujur aja, jujur, Tuhan aku udah capek. Aku udah capek, gagal melulu, gagal dalam percintaan, gagal dalam usaha. Hidup kacrut banget gitu. Akuilah, jujur saja ya, admit your true feelings to yourself. Akui bahwa memang kamu saat ini mungkin kamu sedang mengalami kegagalan. Ya akui, iya aku sedang gagal gitu. Tapi ganti kata-katanya dengan bukan kamu yang gagal. Akui bahwa aku melihat, sebut nama kamu, misalnya nama saya Sada gitu ya. Aku sedang melihat Sada sedang gagal, aku sedang melihat Sada patah hati, misalnya ya. Aku sedang melihat Sada nggak punya uang, misalnya seperti itu. Nah, ganti dengan seperti itu ya, karena beda rasanya. Ketika kamu melekatkan diri dengan aku, atau kamu berdiri menjadi seorang pengamat atau penyaksi, itu rasanya beda. Ingat ya, prinsipnya adalah rasamu adalah doamu. Bagaimanapun juga kita mencoba memperbaiki rasa. Ya, Bunda sering bikin short video untuk afirmasi, nah itu disimak, itu bagus ya. Beneran, bukan Bunda promosi, karena kan short video itu nggak ada uangnya gitu loh. Tapi disimak ya. Oke. Pesan dari semesta buat kamu yang merasa lelah. Buat kamu, kalau misalnya memang udah merasa lelah, silakan mungkin kamu perlu pindah lingkungan. Pindah ke satu tempat yang baru gitu ya. Dengan memori yang baru, itu adalah simbol the new you atau diri kamu yang baru ya. Atau misalnya tidak memungkinkan untuk pindah lingkungan, pindah tempat, cobalah sesekali kamu piknik, melakukan satu perjalanan entah kemana gitu ya. Kalau nggak ada temannya, sendirian juga nggak apa-apa kok ya. Bunda pernah traveling gitu sendirian kayak orang gila, ya nggak apa-apa. Ya, itu untuk penyegaran, refreshing kamu sendiri sebagai simbol ya. Tapi tentu saja jalan-jalan bukannya sekedar jalan-jalan. Kamu niatkan bahwa perjalanan itu atau jalan-jalan itu adalah simbol dari kamu berpindah dari hidup yang lama ke hidup yang baru ya.
silakan kalau misalnya memang memungkinkan untuk melakukan perjalanan ya sayangnya. Pesan semesta buat kamu yang merasa lelah. Nah, see? Stand up for your beliefs and only say yes. Oke. Beberapa klien sering datang ke Bunda. Bunda, apakah aku ada kemungkinan untuk menikah? Bunda, apakah kedepannya itu ada jodoh buat aku? Ketika kamu merasa tidak yakin, ketika bertanya seperti itu pasti nggak yakin kah? Maka yang nggak akan datang. Pokoknya yakin aja ya. Jadi tidak perlu merasa apakah besok aku ada jodoh. Yakin aja jodohnya ada, udah. Cuman perkara kapan itu memang terserah kepada Tuhan, terserah semesta bagaimana mengaturnya. Tapi kamu penting yakin aja. Yakin bahwa di depan kamu itu ada jodoh yang baik untuk kamu. Yakin bahwa di depan itu kamu mengalami kebebasan finansial. Udah nggak perlu stres-stres mikirin bayar hutang, bayar cicilan ya. Yakin bahwa ke depan kamu akan bekerja, ya buat kamu yang mungkin tidak memiliki pekerjaan. Yakin aja, tumbuhkan rasa yakin itu di dalam diri. Ya, karena keraguan-raguan itu adalah sebuah ekspresi kekurangan di dalam semesta. Ingat, prinsip selalu adalah rasamu adalah doamu. Yang kau rasakan itu adalah doa yang sesungguhnya. Ya, ketika kamu ragu, ya ragukan nggak punya gitu ya. Ketika ragu itu maka yang dikirimkan ke semesta itu adalah ya sudah. Yang kamu ragu-ragukan itu malah terjadi beneran gitu loh. Nggak mau kan sayang? Pesan semesta buat kamu yang merasa lelah. Connect with nature. Oh ya, buat kamu yang merasa lelah. Sesekali kamu pergilah ya ke alam gitu. Berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain ya, dengan binatang, dengan pepohonan, dengan angin, dengan sinar matahari. Orang bilang gila nggak apa-apa. Bunda senang ya pergi ke hutan dan Bunda mau cerita. Bunda pernah lah mengalami satu kesulitan keuangan, usaha bangkrut, habis bahkan minus ya. Habis bahkan minus. Waktu itu dapat uang puluhan juta, ratusan juta, tapi amblas lagi ya. Karena membentuk hidup itu kan membentuk satu pola. Langkah pertama, waktu itu Bunda sempat stres. Nah, langkah pertama yang Bunda lakukan adalah Bunda keluar dari kamar. Tiap sore Bunda kasih makan kucing. Ini true story. Ya, Bunda sendiri ngalamin. Diajak ngobrol kucingnya, mulai merasa happy, mulai merasa bahagia. Ya, waktu itu masih ada gitu tabungan sedikit. Bunda ajak mereka ngobrol, minta doain ya Pus, gitu. Dan gak seberapa lama Bunda dapat pekerjaan sebagai seorang manajer. Gitu. Ya. Lalu kemudian another story, aduh pokoknya untuk rezeki nih, Bunda memang kasih makan gitu ya, kucing-kucing kasih makan, berinteraksi dengan alam. Bunda sering kayak hiking gitu, ya. Bunda sering ngobrol sama tanaman, dibelai-belai. Gila, biarin. Ya. Karena Bunda ini belajar ya, dulu cuek sama binatang, sama tumbuhan cuek. Sekarang Bunda belajar, Bunda ikut pemberdayaan diri sana-sini. Nah buat kamu yang hidup kamu kacrut, ya silakan perbanyak keluar rumah, jangan di kamar terus. Bergerak, badannya bergerak. Nikmati sinar matahari, nikmati hembusan angin. Ajak bicara burung-burung mungkin yang di udara, kamu ketemu burung. Syukuri semuanya, syukuri alam sekitar, syukuri dedaunan yang bergoyang ya. Connect with nature, berinteraksi dengan semesta. Kenapa demikian? Karena ketika kita selaras dengan semesta, kita tuh akan kayak dapat intuisi atau dapat inspirasi kita harus ngapain, dan harus ngapainnya itu adalah bisa berkaitan dengan rezeki, bisa berkaitan dengan jodoh. It's true. Silahkan dicoba ya. Oke. Bunda mau buka satu kartu lagi ya. Pesan khusus buat kamu yang sedang merasa lelah. Nah, buat kamu yang memiliki anak ya. Mungkin kamu merasa anak itu beban karena kamu harus ngongkosin dia. Kamu harus membiayai dia dan kamu pusing gitu untuk biayanya ya.
Sayangi anakmu apa adanya. Anak is gift ya. Children is they are a gift gitu ya. Mereka adalah hadiah dari semesta, hadiah dari Tuhan ya. Perbanyak waktu bersama dengan anak, banyak tertawa-tawa ya, banyak melakukan kegiatan bersama, mengukir memori cinta dengan anak ya. Saya tidak akan ngomong bahwa ke depan anak itu adalah investasi. No, jangan jadikan anak sebagai alat, no ya. Anak itu lahir ke dunia itu menjadi guru buat kamu ya. Belajarlah dari anak yang polos ya. Anak bukan beban. Dialah yang menjadi semangat. Sebetulnya anak itu bukan beban, justru dia menolong kamu. Masalah ya. Jadi setiap ada masalah, entah itu masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah apapun, masalah kesehatan, masalah apapun, itu bukanlah suatu masalah sebetulnya ya. Tapi itu adalah sebuah proses spiritual. Proses spiritual itu apa? Jiwa kamu diajarkan untuk mengerti rahasia semesta. OMG, Bunda selama ini ngomong kalau misalnya Bunda banyak melakukan prinsip-prinsip yang aneh. Because I know this, rahasia alam semesta ya. Ini Bunda belajarnya lama, pakai terpuruk dulu, jatuh dulu, langsar dulu ya. Oke. Buat beberapa dari kamu punya potensi, kamu punya kemampuan untuk berkarya, ya. Silakan lakukan apa yang kamu suka ya. Bunda, kayak bunda tuh senang ngajar, Bunda senang apa. Nah, temukan potensi diri kamu. Kamu senang apa? Kalau misalnya kamu suka masak, ya start from there gitu. Ibaratnya kayak, Bunda kasih contoh Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan, dia apa sih punya apa kan? Tapi Tuhan membuat mukjizat itu memakai dengan apa yang ada di tangan dia. Kan Tuhan bertanya, yang di tangan kamu apa Musa? Ada tongkat. Nah dari tongkat itulah kemudian dia menghasilkan satu karya. Mulailah dari apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya. Ya. Yang jelas harus ada do. Do itu ada satu proses karya. Ya untuk keluar dari masalah kamu, keluarlah ya untuk proses karya. Nah kalau misalnya dikaitkan dengan perjodohan apa? Ya kalau untuk perjodohan dudunya maksudnya begini. Kalau untuk pekerjaan memang dimulai dari passion ya. Kalau untuk perjodohan dunia adalah coba ubah hatimu yang biasanya kamu judes. Ya sekarang belajar untuk lebih ramah. Saya sering ngomong di dalam video-video ya untuk menjadi pusaran cinta. Karena ketika seseorang menjadi pusaran cinta, dia menjadi magnet cinta. Datang nanti orang-orang, datang ke kamu. Serius? Ya. Belajarlah untuk menjadi pusaran cinta. Gimana? Belajar pusaran cinta dengan mencintai semesta. Kayak tadi Bunda cerita. Berinteraksi dengan hewan, berinteraksi dengan tanaman. Semua dicintai, semua disayangi. And this is the Lord card. Pesan semesta buat kamu yang merasa lelah. Nah, olahraga. Olahraga sayang. Apa hubungannya Bunda olahraga? Olahraga itu ya yang pertama. Ketika kamu berolahraga, hormon kortisol itu turun. Ya, hormon kortisol itu yang menyebabkan kamu stres ya. Selama kamu stres itu tidak akan keluar dari masalah. Albert Einstein berkata, tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan pada tingkat kesadaran di mana masalah itu dibuat. Coba dipahami kata-kata Bunda, kalau perlu diulangi atau di-pause. Ya. Nah, selama kamu stres ya nggak akan ada solusi gitu loh. Nah, ketika kamu berolahraga, hormon kortisol itu turun. Lalu tubuh itu memproduksi yang namanya hormon dopamin, serotonin, ya. Hormon yang membuat happy, oksitosin, ya, membuat happy, membuat bahagia itu diproduksi oleh tubuh. Dan akibatnya apa? Ketika hormon itu kamu lebih tenang, ya, kamu lebih santai, lebih rileks. Ketika tenang, maka yang namanya kesadaran itu naik, ya. Kan tadi tidak ada satu masalah dengan kesadaran yang sama. Ketika kesadaran naik, kamu tuh bisa melihat, oh aku harus melakukan ini, nanti tuh ada ide. Masalah apapun deh, jodoh, kesehatan, keuangan, nanti ada ide, oh cling gitu. Oh aku harus begini nih, aku harus begini ya. So buat kamu yang merasa lelah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa jika kamu terus mager, kamu meratapi kelelahanmu, kamu meratapi nasib kamu.
Yunat, kamu tidak akan pergi kemana-mana ya. Dan itu sayang banget karena hidup itu indah sebetulnya. Kamu melewatkan gitu kesempatan untuk mengalami keindahan hidup ya. So, buat kamu yang merasa lelah, temukan kekuatan di dalam dirimu ya. Bahwa semua yang terjadi saat ini di dalam kehidupanmu itu adalah proses spiritualitas. Untuk kamu bangkit menjadi seorang manusia dengan kualitas yang lebih baik, dengan kesadaran yang lebih baik, sayangku. Oke, terima kasih buat kesayangan udah nyimak video ini. Kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Kalau misalnya resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau kamu merasa nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa ya. I'm just a messenger. Bunda hanyalah seorang penyampai pesan buat kamu, oke? Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera di deskripsi, tentu saja berbayar. Dan personal reading dengan Bunda itu sifatnya interaktif ya, boleh ngobrol, boleh curhat, boleh sayangku, boleh ya, boleh curhat sini-sini, otok ya. Oke, dan buat kamu yang memang belum ada budget, jangan minta gratisan. Belum ada budget, nyalakan loncengnya ya, nyalakan loncengnya supaya nanti pas Bunda live tidak ketinggalan ya sayangku. Oke, buat siapapun kamu yang kebetulan menyimak video ini, Bunda doakan agar kamu bisa menilik ke dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa menemukan suatu jalan di mana jalan itu adalah menuju cahaya ya. Kamu bisa menemukan setitik cahaya karena luka yang kamu alami itu adalah pintu cahaya. Jalaluddin Rumi berkata bahwa the wound is where the light enter you. Luka adalah sebuah pintu cahaya pada dirimu. Ya, sayangku, selamat menemukan cahaya. I love you. Bye-bye.